Oke, selamat datang kembali di Tataku Soya Channel. Ini adalah hasil akhir dari Hijet minibus dirubah menjadi pick up. Nah, bisa Anda lihat sekali hasilnya sangat memuaskan dan hasilnya kalau dilihat-lihat tuh sangat jauh berbeda jika ditarik dari awal sampai akhir. Nah, dan berikut ini adalah hasil akhirnya. Apalagi yang paling saya suka semua pick up potongan itu di bagian pinggir kalau hasilnya bagus ya. Oke, kita review dulu untuk dari bagian depan. Nah, untuk dari bagian depan tidak banyak perubahan, cuman repaint aja, cuman ganti cat aja semuanya. Dan untuk suratnya ini lengkap SNK BPKB plat Bandung. Ini kelihatan ya kalau misalkan minibus, kepala dari plat nomornya itu angka 1, tapi kalau pick up angka 8. Nah, itu khusus di Jawa Barat. Tapi gak tahu kalau di daerah lain. Oke, kemudian kita review-review tipis ya, soalnya memang waktunya terbatas juga. Dan ya ini kebanyakan cuman di bagian bodi belakang aja yang dirubah. Kalau untuk depannya nih sama aja ya. Untuk di bagian atap atau di bagian atas ini gak ada perubahan sama sekali. Jadi ini masih bawaan minibusnya. Masih lumayan ngaleng juga. Cuman saya ganti catnya ya, repaint dari warna merah menjadi putih. Dan ini semuanya catnya full dikerok untuk bagian kabinnya. Karena memang catnya tuh campur cat apian ya, cat kayu. Jadi kalau misalkan dicat duko itu gak bakalan bener. Oke, kemudian ini untuk antena ya. Ini memang bawaannya gak ada, jadi kita tempelkan lagi untuk dudukannya saja. Kemudian untuk di bagian sini ada wiper. Wiper bawaannya juga ini kita repaint jadi warna hitam drop. Kemudian ini lampu sen bawaannya juga kiri kanan gak kita apa-apain, cuman dicopot terus kita pasang lagi aja. Lanjut, kemudian untuk di bagian tengah untuk grillnya. Nah, untuk grillnya juga ini nggak diapa-apain, cuman diganti cat aja atau di repaint dari warna hitam yang buluk menjadi warna hitam doff. Kemudian ada tulisan Hijet. Nah, kemudian untuk tahun yang 85 ini ada lubang-lubangnya di sini ya, kayak lubang tawon yang kayak gitu. Kalau yang tahun 84 itu nggak ada. Kemudian di bagian bawahnya ini ada plastik bumpernya warna hitam drop juga dan kita cat lagi. Cat lagi ya. Kemudian untuk di tengahnya ini bumpernya itu warna chrome tadinya, kemudian saya cat jadi warna putih karena menyesuaikan warna orisinil pickup. Untuk lampu-lampu ini semuanya masih normal, masih pada hidup. Orisinilnya juga untuk lampu-lampu gak ada perubahan. Pokoknya bagian depan full gak ada perubahan sama sekali, cuman diganti di bagian catnya saja. Dan untuk bagian pinggir ini siapa sangka bekas potongan minibus. Gak ada sama sekali ciri-ciri bekas minibusnya ya. Apalagi kalau orang awam ini nyangkanya pick up asli keluaran dari dealernya mungkin. Karena saking lurusnya, saking mantapnya, bagusnya juga. Dan ini di sini ada lampu ya di bagian pinggir, lampu sen. Lampu sen ini orinya pick up minibus ada semua. Kemudian ada lubang angin-angin sebanyak 5 lubang di sini. Di sini nah, lubangnya mungkin untuk ventilasi ke bagian dalam. Kemudian ada handle pintu, pintu-pintunya normal, ada lubang kunci, ada spion juga di sebelah kanannya. Kita lanjut ke apa ya? Oh ya, untuk gap-gapnya ini rata ya, gap-gapnya rata. Dan untuk ketinggian bak itu disesuaikan ya. Kita hampir salah tadinya ya. Sampai-sampai kita cari mobil yang berhenti, kemudian diukur untuk dijadikan bahan dari ukuran pickupnya. Dan untuk bodinya udah pasti ngaleng nih, pasti ngaleng. Dan untuk lasan pabriknya nih sengaja gak didempu, jadi ini miripkan kayak orisinil. Jadi mirip kayak ori. Dan yang pasti ini ngaleng. Untuk pinggiran baknya ngaleng, jadi dempulnya cuma ada sekitar 5%, 4-5%. Dan bodinya lurus. Ini tampilan pinggirnya ya. Kemudian tampilan belakangnya ini mirip seperti ori. Tampilan belakangnya juga ya. Apalagi untuk lampu-lampunya semua lampu stopan, kemudian lampu mundur, plat nomor dimiripkan sama ori. Tapi untuk kuncinya ini nih, bukan ori ya. Ini kuncinya kunci model biasa ya. Kalau carry kan model yang tengah kayak gini. Dan ini modelnya yang biasa. Dan agak kurang rapi ya untuk di bagian kuncinya. Kemudian untuk engsel pintunya juga ini nih, agak kurang rapi memang di bagian bawahnya. Tapi engsel pintunya ini dimiripkan kayak yang ori Hijet.
Jadi modelnya terbuka keluar, kalau carry kan ke dalam. Kemudian ini lampu mundurnya standarnya Hijet Zebra ya. Ini juga nih lampu stopnya. Jadi ukurannya sama, cuman itu lokal, bukan ori. Jadi lokal tapi standar bentuknya ya. Jadi untuk Hijet juga, makanya kelihatan lebih bagus. Tadinya mau ganti sama carry tapi nantinya gak bakalan bagus. Kemudian untuk di bagian punggung kabin kita miripkan juga, walaupun ini susah ya kita miripkan nih. Ini untuk Hijet memanjang keluar, dan untuk dalamnya ini ada 6 cekungan. Jadi total sama pinggir itu ada 8 cekungan. Nah, ini yang paling susah nih menurut karyawan kita semua. Ini yang paling susah karena belum pernah bikin Hijet minibus menjadi pickup. Untuk kaca belakangnya itu juga custom ya, kita bikin tapi disesuaikan ukurannya kayak yang ori pokoknya. Oke, untuk lantai-lantainya ini masih ori bawaan minibus, makanya ini ada jendolan spakbornya. Jadi tidak rata. Kalau Hijet pickup asli kan itu baknya rata ya, jadi cenderung lebih tinggi. Kalau ini karena ini bawaan minibus, lantai baknya tuh gak diapa-apain, jadi kita cuman bikin pinggirannya aja sama punggung. Makanya baknya tuh kelihatan lebih dalam gitu. Karena ada lekukan spakbor atau ada spakbor dalamnya. Kita tidak naikkan untuk lantainya karena itu butuh waktu lama dan mahal juga. Karet-karet ini baru, karet kaca baru, kemudian kacanya juga baru, kaca film juga baru. Mungkin ini adalah hasil pertama rubahan Hijet minibus menjadi pickup di bengkel saya. Untuk carry SS itu udah biasa ya, udah makanan sehari-hari lah. Tapi kalau untuk Hijet ini pertama kalinya sepanjang sejarah ini bikin pickup dari minibus Hijet 1000 tahun 85. Dan memang untuk tampilan ini dilihat dari samping ganteng banget, ditambah dengan perpaduan pelek racing, mantep. Jadi sayang ya, jadi malas untuk dipakai kerja. Jadi pengennya ini dipakai jalan-jalan karena memang tampilannya begitu unik, begitu ikonik. Dan untuk ngotaknya itu, kotak depannya itu untuk potongan kabinnya tuh sangat tua banget gitu ya, beda sama carry. Oke, kita lanjut ke bagian interior. Di interior 100% kita gak pernah rubah juga untuk di bagian interior, jadi masih bawaannya minibusnya. Untuk backlighting juga ini gak ada nih, backlightingnya masih bawaan dari minibusnya. Kenapa kita tidak bisa merubah interior? Yang pertama, tidak ada rekanan kerja yang mengerjakan interior. Jadi kalau misalkan kita sama yang lain itu cenderung lebih mahal ya. Untuk bikin backlighting saja itu bisa sampai 200.000 kalau ke bengkel yang lain, tapi kalau ke bengkel rekanan kan bisa lebih murah. Untuk jok-jok juga sama, kita tidak punya bengkel rekanan atau bengkel teman sejawat kayak kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sengaja ke bengkel-bengkel yang besar itu tukang jok yang besar-besar ya, variasi kayak gitu mahal ya. Jadi kita tidak bisa menutup operasional. Untuk kain plafon juga kita tidak bisa pasang karena memang itu sangat mahal sekali. Untuk kain plafon sekitar 150-an. Kemudian untuk dashboard ini masih bawahnya juga, cuman kita cuci aja semuanya, ini dibersihkan. Dan ini dashboardnya masih ori bawaan tahun 85 ya, warna coklat. Masih ori tapi memang udah ada yang bolong-bolong, kerompong-kerompong. Nah, lubang ini nih ada yang bolong. Sebetulnya ini lubang AC ya. Kemudian ini ada ori-oriannya juga, ini masih ditutup ya, mungkin ini buat AC. Kemudian untuk laci ini masih bisa dibuka, cuman udah gak ada penahannya ya, masih ya lumayan lah buat nyimpen kunci-kunci. Kemudian ini ada lubang-lubang di sini, mungkin tadinya di Jepangnya ini buat speaker, sama yang depan ini buat jam mungkin ya. Kemudian untuk di bagian ini nih ada kisi AC juga, mungkin yang mau menambahkan jadi AC bisa. Dan di bawahnya ada lubang yang besar, bisa juga buat audio, dan yang bawahnya juga ada lubang besar juga, nggak tahu untuk apa sih. Kemudian di bawahnya ada voltmeter, dan di sini untuk instrumen cluster atau speedometernya ada
penunjuk kecepatan, kemudian temperatur, kemudian bensin, ampere bensin juga, ada odometer di sini. Nah ya, ini untuk temperatur ya, temperatur ini untuk bensin, ini untuk lampu sen kiri sama kanan. Dan di sebelah sini ada temperatur aki, CHG ya, kemudian lampu jauh, oli, rem tangan, udah gitu aja. Jadi gak ada RPM. Untuk tahun tua memang jarang-jarang yang pakai RPM. Untuk klakson di sebelah sini tombolnya. Nih, ini untuk potongan setirnya juga khas-khas zaman dulu ya, mirip Honda Accord, kemudian Toyota Hiace, Mitsubishi Ko. Jadi cuman palang dua aja gini. Berbeda sama yang model sekarang yang lebih tebal, palangnya banyak. Ya, namanya juga mobil tua ya mungkin. Kemudian di sini ada tombol lampu hajat atau lampu bahaya. Cuman dipijit ke bawah. Kemudian di sebelah kiri sini ada tuas untuk menyalakan wiper, dan ini bisa cepat, bisa pelan, bisa nyemprot air juga. Di sebelah kanannya ini ada kunci kontak, kemudian tuas lampu sama tuas sen, lampu sen sama lampu jauh. Kemudian di sini ada, gak tahu bekas apa ya, mungkin ini bekas tambahan. Dan di yang paling sebelah kanan ini adalah wadah untuk pengisian minyak rem. Nah, jadi mirip-mirip ya. Kemudian untuk di sektor kaki-kaki ini menggunakan pelek R12. Dan untuk bannya ini sekitar berapa persen nih? Bannya baru-baru ya, 80-90 persenan. Untuk di bagian sasis ini dari depan sampai belakang mulus ya, karena kalau minibus itu jarang-jarang sasisnya yang rusak. Makanya kebanyakan saya tuh bikin pick up dari minibus itu ya, itu kalau misalkan yang tahu barang pasti milihnya bekas minibus gitu ya, karena untuk kaki-kaki sasis-sasis itu pasti bagus. Cuman untuk harganya pasti lebih mahal dan surat harus dirubah bentuk. Itu aja. Tapi kalau yang perlu buat luar kotaan pasti milihnya asli pick up karena mengejarnya ke surat sama pajak. Dan ini untuk las-lasan pabriknya pun masih ada nih. Dari tahun 85 las-lasan pabriknya masih ada, jadi masih orian. Nah, kayak gini ya. Kemudian sasisnya saya cat pelingkut warna hitam dop. Untuk bagian bawahannya ini selang pengisian bahan bakar masih orian juga ke sebelah kanan. Kemudian tutup bawah nih, tutup penghalang mesin bawah masih ada juga karena memang orinya seperti itu. Oke, untuk bagian mesin ini adalah mesinnya Daihatsu Hijet 1000 cc tahun 85, 1000 cc 3 silinder 6 katup SOHC. Jadi mesin ini sangat banyak digunakan ya di beberapa mobil, termasuk mobil Mitsubishi juga pakai mesin Hijet, yaitu Mitsubishi Jetstar. Karena udah terbukti dari tenaganya, kemudian dari keiritannya. Cuman yang paling gak enak di semua mobil 3 silinder yaitu adalah getarannya. Memang getaran mesin 3 silinder itu lebih cenderung lebih besar. Kerasa ya, seperti Daihatsu Ayla juga ya, Xenia 1000 itu getarannya beda lah kalau dibandingkan sama mobil yang versi 4 silinder. Kalau 3 silinder itu getarannya lebih besar. Oke, jadi ini hasil dari proses semua dari minibus menjadi pickup. Dan mobil ini udah dimiliki sama Pak Aceng dari Bandung. Terima kasih telah menonton Tata Usaha Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.